Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, di dalam Yesus Kristus, selamat datang di Misa Online Jumat pertama Pukat MNC Group. Perayaan Ekaristi ini akan dipimpin oleh Romo Andang Binawan SJ. Intensi Misa kali ini yang pertama mengucap syukur dan mohon rahmat atas hari ulang tahun putri kami, Teresa Anggita Arum Sekar Abiwangsa yang ke-23. Yang kedua, mohon kedamaian kekal di sisi Bapa untuk Mama Melani Sucipto yang kau panggil 16 tahun yang lalu. Intensi yang ketiga, semoga Sarah dilancarkan di pekerjaan barunya dan selalu Tuhan bimbing. Mohon kedamaian dan kebahagiaan kekal untuk Bapak Anton Tana Miharja dan Ibu Yosepin Maria Hedi Ratulangi dari Vera, David, dan Yosef. Mohon berkat dan rahmat Tuhan untuk memulai proyek penggelaran dan uji layanan. Mohon kelancaran seluruh pekerjaan dan rencana-rencana usaha di MNC Group. Mohon doa untuk arwah Willy Brodus Hendarto, Bapak Frans Darmono, Bapak Bonaventura Sujarwoto, dan Ibu Nani Sujarwoto, agar mereka semua diberikan kedamaian abadi di surga. Mari kita mulai bersama dengan menyanyikan lagu pembuka. Gembira bersama Engkau, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan sukaria, sebab besar kasih setia. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat Tuhan dalam Kristus jadi sekeluarga, hingga kami sehati dan sejiwa
memuliakan nama-Nya. Baik rekan-rekan terkasih, selamat siang. Mari kita bersama-sama mengawali perayaan Ekaristi pada siang hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Dan bersamamu. Rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi selamat siang. Senang bersama-sama Anda dalam kesempatan kali ini yang di virtual background ditulis Misa Jumat Pertama. Tapi mungkin saya mulai dengan sedikit memberikan catatan. Sebenarnya Misa apa Ekaristi ya? Memang kata Misa sudah menjadi umum. Tetapi saya pada dasarnya bukan soal keharusan, tapi saya sendiri menghayatinya sebagai Ekaristi. Apa bedanya Ekaristi dan Misa? Ekaristi adalah syukur, dan syukur adalah terima kasih. Maka kita dalam kesempatan kali ini mau berterima kasih, bersyukur karena kita sudah menerima kasih dari Allah. Terutama dalam tradisi Jumat Pertama yang kita kenangkan adalah kerahiman Tuhan yang begitu besar pada kita. Kerahiman yang membuat kita selalu bangkit dari kedosaan, bangkit dari kegagalan, bangkit dari kejatuhan, supaya dengan demikian kita melangkah lagi menuju kepada apa yang kita cita-citakan di dalam Tuhan. Kita memang adalah orang-orang berdosa. Dan disitulah syukur kita, disitulah terima kasih kita. Maka supaya kasihnya semakin dapat kita rasakan, kita pahami, kita cecapi, mari kita sadari lebih dahulu keberdosaan dan ketidakpantasan kita di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, memeriksa kita, dan kita kehidupan kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami, terutama karena kesertaan-Mu di dalam hidup kami. Kerahiman-Mu membuat kami semakin kuat. Kerahiman-Mu membuat kami punya harapan juga di dalam kegagalan dan kejatuhan kami. Maka kami persembahkan semua upaya dan syukur itu, supaya dengan demikian hidup kami semakin mengarah kepadamu, memberikan inspirasi dan berkat bagi sesama dan dunia, demi kemuliaan-Mu sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan pertama dari Roma 15 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus.
maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaranku. Demikian, ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya dan oleh lengannya yang kudus. Referen, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Referen, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Referen, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya. Sempurnalah kasih Allah di dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain. Sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab
anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Pujilah Kristus. Rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada yang bertanya secara spontan ketika mendengar Injil yang baru saja kita baca atau kita dengarkan. Kok Yesus memuji tanda petik kelicikan seseorang? Tadi dikatakan bahwa anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Memang ini suatu kontroversi. Apakah kita boleh tanda petik bohong, berlaku curang, untuk menutupi dan dalam arti tertentu membela diri? Pada poin ini tentu sebenarnya tidak. Tapi saya mau melihat dari sisi lain. Apa yang dipuji oleh Yesus bagi saya adalah sebuah pujian bukan soal pelicikannya, tapi bagaimana kita beriman dengan berpikir. Karena bagaimanapun kita mempunyai akal budi. Dan akal budi itulah yang sebenarnya juga dihargai oleh Tuhan untuk dapat kita pakai semestinya. Di dalam konteks hidup beriman, kadang-kadang atau bahkan sering kita itu secara tidak langsung diminta hanya taat begitu saja pada berbagai macam entah ajaran, entah renungan, entah pengandaian-pengandaian, sehingga kita tanda petik tidak mau dan tidak berani berpikir. Padahal sering saya menemukan banyak hal yang sebenarnya perlu kita sikapi dengan lebih kritis. Ambil contoh saja misalnya. Ini kan kebetulan hari Jumat. Lalu ada yang mengatakan bahwa kita harus berdoa koronka jam 3 sore. Supaya dosa kita diampuni dan permohonan kita dikabulkan. Harus jam 3. Seperti ketika Yesus dulu wafat. Ketika saya tanya, apa boleh jam setengah 3? Apa boleh setengah 4? Saya goda begitu. Ada yang mengatakan tidak boleh. Harus jam 3, seperti Yesus wafat di salib. Saya tanya, jam 3 di mana? Jam 3 di Yerusalem itu tidak sama dengan jam 3 di Indonesia. Baru mulai berpikir. Oh iya, yang penting pokoknya jam 3. Loh, mengapa jam 3? Supaya seperti Yesus. Nanti dulu. Kalau kita tidak berpikir lebih jernih, memakai akal budi kita, ya lalu kita sering melakukan praktek-praktek keagamaan yang ya dalam arti tertentu mungkin menjadi terlalu fanatik atau terlalu aneh. Fanatisme dan bahkan kadang-kadang radikalisme itu karena kita kurang memakai akal budi kita. Akal budi itu diberikan Tuhan sebagai rahmat yang besar sekali, bahkan mungkin terbesar bagi manusia. Di dalam akal budi juga ada kebebasan. Itulah yang membedakan kita dengan robot, membedakan kita juga dengan binatang. Tapi akal budi menjadi sesuatu yang sangat berharga kalau kita pakai dengan semestinya. Tapi mengapa sih kemudian toh ada anjuran berdoa jam 3? Mengapa ada anjuran kita berpantang dan berpuasa? Kita juga merayakan hari-hari suci. Ya tentu saja, sebenarnya itu adalah bantuan bagi manusia untuk dapat berdoa dengan lebih baik bersama-sama. Kebersamaan itulah yang membutuhkan waktu tertentu. Jadi tanda, simbol, dan juga segala macam tanda-tanda ibadah, entah itu berlutut, entah berdiri, itu bukan demi Tuhan, tetapi demi kebersamaan kita. Tapi juga demi hati kita sendiri yang kadang-kadang membutuhkan ekspresi-ekspresi tertentu untuk mendukung doa kita.
Apakah Tuhan itu kemudian lebih senang kalau kita berlutut, lebih senang kalau kita itu berdiri atau menutup mata? Bukan. Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Itu yang sering saya ajak kepada saudara-saudara supaya memakai akal budi di dalam beriman. Kita tetap melakukan, tapi dengan sikap yang lebih pas. Atau contoh misalnya, ke gereja hari Minggu. Kalau tidak ke gereja berdosa, ya nanti dulu. Alasannya apa dulu, bukan? Bukankah gereja menganjurkan bahwa atau mewajibkan bahwa kita harus ke gereja hari Minggu? Iya memang, tapi kan demi kita diingatkan. Bukan demi Tuhan begitu saja. Tuhan pun kita tahu tidak membutuhkan puji-pujian kita, tidak membutuhkan suapan atau sesaji kita, upeti kita. Bukankah dikatakan persembahan yang sejati adalah hati yang remuk redam dan bertobat, bukan? Maka mari kita pakai akal budi kita supaya dalam arti tertentu kita tidak terjebak di dalam yang namanya fanatisme atau bahkan radikalisme dan fundamentalisme yang akhir-akhir ini memang banyak sekali merusak kebersamaan kita. Entah di dalam masyarakat, bahkan mungkin juga di dalam gereja. Bahwa segala macam aturan itu penting, yes. Tetapi kita harus mendalami argumentasi, alasan di baliknya. Supaya kita tidak begitu saja memutlakkan semua aturan itu seolah-olah demi Tuhan. Semua diberi label demi Tuhan. Tidak, menurut saya. Tuhan memberikan akal budi di mana kita juga diajak, bahkan dipanggil untuk memakainya sebaik mungkin juga dalam konteks hidup beriman. Dengan demikian kita lalu bisa beribadah dengan lebih tulus, hidup bersama, berdoa bersama, melakukan ritual bersama, juga dengan lebih pas. Supaya dengan demikian, kita tidak tanda petik bisa mengatur-atur Tuhan begitu saja. Tuhan tidak bisa diatur. Tuhan tidak ditentukan dengan jam. Tuhan itu melampaui waktu manusia. Tuhan maha besar. Tuhan juga tidak juga melampaui tempat. Maka sering saya katakan, yes, pandemi ini memurnikan kita. Kadang-kadang kita melihat bahwa yang namanya rumah Tuhan itu hanya gereja. Secara tidak sadar kita menyebut bahwa rumah Tuhan itu gereja. Sekarang kita diajak untuk melihat bahwa rumah Tuhan itu adalah juga kamar kita. Bahkan hati kita. Itulah. Kita diajak untuk melihat dan membeda-bedakan mana doa pribadi juga, hubungan personal dengan Tuhan, mana di dalam konteks kebersamaan, mana aturan-aturan itu ditempatkan, mana ritual-ritual itu juga dibuat demi kebersamaan kita dan juga bantuan untuk kita, bukan untuk Tuhan. Dan itulah saya kira saudara terkasih, apa yang saya coba renungkan. Mari kita memakai akal budi dengan sebaik-baiknya. Supaya dengan demikian, di dalam hidup beriman pun kita juga memuji Tuhan dengan lebih tulus, bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar melakukan hal-hal yang kita kira menyenangkan Tuhan, tapi juga kita sungguh-sungguh memang melakukannya untuk berhubungan dengan Tuhan dan memuji Tuhan di dalam hati kita, yang berarti kita menerima kehendaknya, memahami kehendaknya, dan kemudian melaksanakannya. Maka disitulah saudara terkasih, ada keselamatan, ada kebahagiaan, dan ada sukacita. Mari kita ikuti Tuhan dengan tangan dan kaki kita, dengan hati kita, tapi juga tentunya dengan akal budi kita. Tuhan memberkati. Amin. Dan saudara terkasih, di dalam keyakinan bahwa Tuhan memberikan yang paling baik bagi kita semua, cuma kita belum bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam kekecilan kita, di dalam ketidakpantasan kita, mari kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau selalu memberikan yang paling baik bagi kami.
Meskipun demikian, Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan apa yang menjadi harapan dan permohonan kami. Maka dengarkanlah doa-doa kami pada siang hari ini. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa melimpahkan berkat kepada umat-Nya agar dapat membantu membahagiakan serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga masyarakat dunia selalu berjuang untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan, sehingga setiap orang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menentang perang, penindasan, ketidakadilan, dan penghancuran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah dan menderita karena pandemi, semoga Allah Bapa memberi kekuatan dan memberkati mereka yang lemah, serta yang menderita sehingga merasa terhibur karena menikmati bantuan dan pertolongan yang diterima dari mana saja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarga, semoga Allah Bapa menerangi setiap langkah Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarga untuk turut serta ambil bagian dalam perwujudan karya Allah Bapa di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa membimbing kita agar kita saling mendukung dan saling membantu dalam perjalanan menuju langit dan bumi baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan mari kita hening sejenak, kita panjatkan doa kita masing-masing, terutama kita doakan mereka yang sedang berduka, yang menderita, yang sakit, dan juga mereka yang sudah wafat, agar mendapatkan yang paling baik dari Tuhan, terutama kekuatan, terang, dan cinta kasih-Nya, supaya dapat bersaksi juga di dalam kelemahan dan kekurangan mereka. Untuk mereka yang membutuhkan dukungan doa kita, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, doa-doa yang kami panjatkan dengan sepenuh keyakinan bahwa Engkau akan memberikan yang paling baik bagi kami. Maka bukalah hati kami agar kami mampu mendengarkan kehendak-Mu, buka budi kami agar kami mampu memahaminya, dan Kau kuatkan tangan dan kaki kami untuk melaksanakannya demi kemuliaan-Mu sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Dan berdoalah teman-teman supaya persembahan kita ini dapat diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami persembahkan roti dan anggur yang ada di hadapan kami ini sebagai lambang persembahan suka duka dan jatuh bangun kami di dalam mengikuti kehendak-Mu yang ingin kami satukan dengan persembahan sejati putramu, supaya dapat menjadi persembahan yang harum mewangi bagimu demi kemuliaan-Mu sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar perawan Maria, semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Rekan-rekan terkasih, mari kita satukan doa dan harapan kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan seperti kehendak-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Maka damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama roh. Salam damai untuk Anda semua. Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Dan rekan-rekan terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Dan mari kita sambut kedatangan Tuhan dalam hati dan jiwa kita dalam rupa komuni batin. Sakramen Maha Kudus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sekali lagi kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami, terutama rahmat yang membuat kami semakin ingat dan kuat dalam mengikuti kehendak-Mu melalui jalan yang ditunjukkan Putra-Mu. Putra-Mu pun telah menjadi santapan bagi jiwa kami, maka bimbinglah supaya jiwa kami senantiasa terbuka kepadamu, mampu mendengarkannya, dan Kau kuatkan kami untuk melaksanakannya, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan menjadi pujian bagi-Mu sepanjang segala masa. Amin. Amin. Ada pengumuman? Silahkan. Baik. Pengumuman PD MNC Center. Yang pertama, ibadat Jumat akan diselenggarakan pada tanggal 12 November 2021 secara online dengan hamba Tuhan Pendeta Sudi Dharma. Misa Jumat pertama selanjutnya akan diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2021 yang diselenggarakan secara online dan dipersembahkan oleh Romo Lasber Sinaga CICM. Laporan kas PD MNC Center 5 November 2021 senilai Rp8.479.000. Laporan kas Diakonia Rp947.368. Untuk PSI Diakonia bisa menghubungi Ibu Asmara Dewi atau Mbak Becky dan Winda dengan nomor rekening MNC Bank 206 01 001 044 255 dan nama Christina R. Asmara Dewi. Sekian pengumuman, terima kasih. Rekan-rekan terkasih, kita sampai di penghujung dari rangkaian Ekaristi pada siang hari ini. Tetapi karena saya memilih kata Ekaristi, maka misanya baru akan dimulai. Teman-teman tahu mengapa misa baru akan dimulai? Sebenarnya saya mau mengatakan bahwa misa itu berasal dari kata mission. Satu akar kata maksudnya. Kita diutus. Diutus untuk apa? Kita bersyukur atas kasih Tuhan, kita menerima kasih Tuhan, dan sekarang saatnya kita membagikan kasih Tuhan bagi sesama dan dunia sekitar kita. Itulah sebabnya kita akan juga mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan bukan pertama-tama kita mohon untuk menambah saldo berkat dalam rekening berkat dalam hati kita, tetapi supaya kita ingat dan kuat dalam upaya menjadi berkat bagi sahabat, bagi kerabat, dan bagi masyarakat. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Semoga seluruh upaya kita bertumbuh dan berbuah di hadapannya menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia, senantiasa disertai dan dikuatkan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Lagu penutup.
Baik, terima kasih kepada Romo Andang Binawan SD yang telah bersedia mempersembahkan Ekaristi Jumat pertama secara online. Terima kasih juga kepada para petugas liturgis dan juga untuk seluruh umat yang telah hadir secara online di Misa Jumat pertama Pukat MNC Group secara online ini. Sampai jumpa di Misa Jumat pertama berikutnya, tanggal 3 Desember 2021 yang juga diselenggarakan secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Puji Tuhan. Terima kasih Pak.